Saya difitnah luar biasa bahwa Pak Ustadz salah satu berkontribusi dalam korupsi dana haji. Keislaman saya diragukan. Saya dalam seumur hidup, saya nggak pernah mengalami fitnah yang luar biasa besar Pak Ustadz. Di fitnah itu biasa saja sih Pak Ustadz. Kita sering pasti, mungkin dari kecil, SD, SMP, SMA, difitnah orang ya 1-2 kali hal kecil biasa saja. Tapi terutama 1 tahun terakhir ini Pak Ustadz, saya difitnah luar biasa Pak Ustadz. Sampai saya nggak tahu harus bagaimana Pak Ustadz. Bukan cuma seperti relate tadi permasalahan tadi Pak Ustadz. Ini kan seorang nabi Pak Ustadz. Dan beliau punya cerita yang luar biasa indah. Sedangkan kita yang nonton di sini kan nggak semuanya punya kesabaran, nggak semuanya punya tawakal, nggak semuanya punya keimanan sebesar itu. Bahkan saya saja Pak Ustadz yang punya kesempatan berguru dengan Ustadz Khalid, Ustadz Felix, Ustadz Dari Sulaiman, saya aja hampir tidak kuat Pak Ustadz. Saya difitnah habis-habisan, entah itu produk saya, usaha saya, nggak bisa kena istri saya, pasangan saya, bahkan plat mobil Rolls Royce saya pun pernah difitnah Pak Ustadz. Dan saya ngerasa kayak, kenapa saya harus jawab? Kayak misalnya kayak gini Pak Ustadz, mungkin kita diskusinya supaya lebih hidup, saya akan mencontohkan kejadian kemarin Pak Ustadz. Pak Ustadz kemarin kan sempat heboh beritanya bahwa Pak Ustadz salah satu berkontribusi dalam korupsi dana haji ya kalau saya nggak salah Pak Ustadz ya. Heboh sekali beritanya, bahkan tidak terlihat nama yang lain, cuma terlihat nama Ustadz Khalid Basalamah. Jadi seolah-olah Ustadz Khalid ini adalah seorang penjahat yang ikut korupsi Pak Ustadz. Tapi perbedaannya adalah Pak Ustadz tidak dikejar orang. Jadi nggak ada musuh Pak Ustadz yang keluar yang menjelek-jelekkan Pak Ustadz terus kayak gitu. Nah ini posisi saya adalah ada satu orang yang muncul dan mengejar. Dan kejarnya bukan cuma dana haji, sampai ke plat mobilnya Pak Ustadz. Dan di pikiran saya adalah, kenapa saya harus menjelaskan dengan beliau? Saya punya plat nomornya, saya berpajak. Tapi kan untuk apa saya menunjukkan semuanya? Ketika saya difitnah misalnya, wah kamu punya wanita lain, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Saya nggak ngerasa punya. Dan saya kadang-kadang berdiri di samping PA saya, personal asisten saya, yang jaraknya cuma 1 meter Pak Ustadz. Dan itu dikarang cerita, seolah-olah itu adalah punya saya kayak gitu. Istri saya aja nggak pernah ngeluh Pak Ustadz. Istri saya aja nggak pernah marah. Istri saya tahu itu siapa. Bahkan ada foto lagi saya makannya sejauh ini Pak Ustadz. Makannya sejauh ini Pak Ustadz. Dan kita meeting tuh rame-rame Pak Ustadz. Dan sekali lagi istri saya nggak marah. Tapi menggiring suatu kebencian yang datang ke tempat saya. Bukan hanya itu Pak Ustadz, bahkan keislaman saya diragukan. Banyak hal Pak Ustadz.